Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Afrina Pratama dengan NIM A1C221031. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Statistik Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Peritiona Pasaribu, SPD MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang uji korelasi. Baik, sekarang saatnya untuk kita mempelajari. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan korelasi. Korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antar dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Kegunaan korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif atau nilai berupa angka. Dua hal yang dikatakan memiliki keterhubungan jika nilai korelasi mendekati min 1 atau 1. Jika nilai korelasi mendekati 0, artinya kedua variabel tersebut kurang memiliki keterhubungan. Jika didapatkan nilai korelasi mendekati 1, artinya jika satu nilai meningkat, maka nilai yang lain secara linear akan meningkat. Jika didapatkan nilai korelasi mendekati min 1, artinya jika satu nilai menaik, maka nilai yang lain akan secara linear menurun. Untuk rumus korelasi, korelasi pada umumnya dapat disebut sebagai person yang memiliki rumus dengan perhitungan yang sederhana. Dalam bentuk rumus matematikanya adalah RXY sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y per akar dari buka kurung N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan tutup kurung dikali dengan buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan tutup kurung dengan keterangan N adalah suatu pasangan data X atau Y. Sigma X adalah suatu jumlah dari bentuk variabel X. Sigma Y adalah jumlah dengan variabel Y. Sigma X kuadrat adalah sebuah kuadrat dengan jumlah pada variabel X. Sigma Y kuadrat adalah sebuah kuadrat dengan jumlah pada variabel Y. Sigma XY adalah suatu hasil dari perkalian dan penjumlahan, kemudian bentuk variabel X atau variabel Y. Untuk interval koefisien, jika 0,00 sampai dengan 0,199, tingkat hubungannya sangat rendah. Jika 0,20 sampai dengan 0,399, tingkat hubungannya rendah. Jika 0,40 sampai dengan 0,599, tingkat hubungannya cukup. Jika 0,60 sampai dengan 0,799, tingkat hubungannya kuat. Jika 0,80 sampai dengan 1,000, maka tingkat hubungannya sangat kuat. Korelasi memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Yang kedua yaitu korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Caranya dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Kemudian, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan satu variabel dependens. Korelasi ganda ini berkaitan dengan interkorelasi variabel independen seperti korelasinya dengan variabel dependen. Contoh dari korelasi. Contoh yang pertama yaitu hubungan antara kenaikan harga BBM dengan harga kebutuhan pokok. Yang kedua, hubungan usia pernikahan dengan jumlah anak yang dilahirkan. Yang ketiga, hubungan tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kesehatan atau gizi bayi. Dan yang keempat, hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Masih banyak lagi contoh dari korelasi. Baik, di sini saya akan membahas satu kasus, yaitu menentukan keterhubungan antara suhu ruangan dengan kelembaban dalam ruangan.
Di sini yang kita pertanyakan adalah apakah semakin tinggi suhu ruangan akan menyebabkan kelembaban naik atau malah turun. Data suhu ruangan dan kelembaban ruangan dapat kalian lihat dari tabel yang saya tampilkan. Untuk solusinya, kita akan mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y dari data yang kita peroleh dari tabel. Untuk solusinya bisa kalian lihat pada tabel yang saya tampilkan dengan jumlah yang sudah saya perhitungkan. Maka dari tabel ini kita memperoleh N sama dengan 10, sigma XY sama dengan 13569,83, sigma X kita peroleh 269,4, sigma Y kita peroleh 503,7, sigma X kuadrat kita peroleh 7257,66, sigma Y kuadrat kita peroleh 25373,49, dan sigma X dikuadratkan kita peroleh 76576,36. Dan terakhir, sigma Y dikuadratkan kita peroleh 25371,3,69. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang telah kita terapkan di awal tadi. Setelah kita hitung secara matematis, kita dapat Rx-nya sama dengan 0,74. Maka dapat disimpulkan nilai 0,674 memperlihatkan nilai korelasi kuat positif. Artinya, jika temperatur menaik, maka secara linear akan didapatkan kelembaban yang meningkat pula. Hasil percobaan tersebut menunjukkan keterhubungan antara temperatur dan kelembaban, sehingga sering didapatkan pada data-data ilmiah. Kedua nilai tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.